Assalamualaikum Laura. Waalaikumsalam Kak. Sudah siap? Alhamdulillah siap. Grogi nggak nih? Sedikit ya, nggak apa-apa, bisa ya? Oke, mari selamanya semua sama-sama kita dengerin penampilan dai adik kita Aura Bintang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat dan yang saya hormati para dewan juri, yang terhormat dan yang saya hormati teman-teman seiman dan seperjuangan yang saya banggakan, dan para pendengar radio Ekstra FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat merasakan bulan yang penuh berkah ini. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Langsung saja berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Hadirin, hadirat, para pendengar radio Ekstra FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam di mana setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 tonggak: mentauhidkan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji. Perintah puasa di bulan Ramadan telah diisyaratkan dengan tujuan utama untuk mencapai predikat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut adalah ayat yang setiap tahun rutin dibahas oleh para mubaligh di seluruh dunia, khususnya pada saat bulan Ramadan. Ayat tersebut berisi tentang perintah Allah kepada umatnya yang merasa dirinya beriman untuk menjalankan perintah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ibadah puasa telah banyak disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya, puasa merupakan momen untuk mendapat pengampunan dosa yang lalu, peningkatan derajat, dan berbanyak pahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Nah, dari sisi kesehatan, puasa ternyata memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, puasa ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa. Di antaranya, mengurangi resiko penyakit, meningkatkan fungsi otak, melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, serta membantu menjaga pola tubuh agar tetap ideal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi, bagaimana cara puasa yang benar? Yang dimana
Termasuk puasa yang benar adalah puasa yang memenuhi kaidah agama dan kesehatan. Hal itu tampak dalam perilaku makan dan minum pada saat berbuka maupun sahur. Pada saat sahur misalnya, tidak mengkonsumsi makanan berlebihan dengan alasan menabung makanan. Tindakan ini justru memperburuk kondisi pada saat siang hari. Jadi, makan dan minumlah secara wajar ya. Selanjutnya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan berbukalah dengan yang manis-manis, seperti senyum saya. Sebenarnya, dari mana sebuah kebiasaan berbuka yang manis-manis? Tidak jelas, malah berkembang menjadi warna umum di masyarakat. Seakan-akan berbuka dengan makanan atau minuman yang manis merupakan sunnah Nabi. Sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis yang penuh dengan gula justru merusak kesehatan. Rasulullah mencontohkan buka puasa dengan kurma atau air putih, bukan yang manis-manis. Sebenarnya, kurma dalam kondisi asli justru tidak terlalu manis. Kurma segar merupakan buah yang bernutrisi sangat tinggi, tapi berkalori rendah, jadi tidak menggemukkan. Tapi, kurma yang didatangkan ke Indonesia dengan kemasan-kemasan pada bulan Ramadan sudah berupa manisan kurma, Bapak Ibu, bukan lagi kurma segar. Manisan kurma ini justru berlipat-lipat kadarnya agar awet dalam perjalanan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pendengar Eksamania tadi mendengarkan penampilan dai dari adik kita Aura Bintang. Kita dengar ini bagaimana masukan dari Pak Ustadz Ali Basir. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Aura Bintang. Waalaikumsalam. Ada nggak niat jadi dai-nya? Ada Ustaz. Jadi motivator? Ada Ustaz. Nah, kamu lebih dekatnya cocoknya jadi motivator karena seruannya gayanya seperti itu ya. Bagus ya. Pembukaannya singkat, padat, sudah bagus. Ramadan berhubungan dengan Kesehatan Ustaz. baik ya, sudah bagus. Setelah membaca, setelah sebutkan judulnya, sebutkan pula ayat Qur'annya ya. Hadisnya juga, cuma hadisnya masih kurang tadi. Kemudian puasa dan kesehatan, cari referensinya ya. Referensi tentang puasa dan kesehatan itu. Cari kalau bukunya ini, penerbitnya ini, jadi orang bisa melihatnya. Sudah menguasai gaya ceramahnya seperti motivator, itu pertahankan. Cuma di penghujung ceramah belum diambil kesimpulannya. Jadi kesimpulan ceramahnya isi daripada isi ceramah tadi sudah bagus ya. Jadi yang jelas dipertahankan. Untuk Ananda Aura tadi penjahit Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, burung dara, burung cendrawasih untuk Ananda Aura kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Yasirli? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Aura Bintang. Waalaikumsalam. Oke. Kelas berapa nak? Kelas 8 SMP Ustaz. Pada SMP. Puasa? Alhamdulillah puasa. Puasa. Ini izinkan Ustaz memberikan beberapa masukan ya. Yang pertama tadi di salam. Salamnya itu nak jangan dibuat-buat irama yang biasa kita dengarkan sehingga terjebak kita di dalam bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. La sama Allah saja. Jadi ma-nya enggak ada, warahmah, enggak panjang ma tuh. Ya. Kemudian yang kedua, wa kafa billahi Syahidah. sya-nya enggak panjang. Wa kafa billahi syahida. Hi sama ada yang panjang. Kemudian la nabiyya Ba'da. ba'dah pakai ha. Artinya apa? Tidak ada nabi, tidak ada lagi rasul setelahnya siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Kemudian bajuna agak jilbab ya. Jilbabnya nanti diturunin, enggak usah dilipat-lipat, dililit ya. Diturunin karena kita daiyah. Daiyah itu kan dari segi baju itu
itu menjadi uswah kita, menjadi tauladan kita kepada yang lain. Kemudian yang selanjutnya rahim tadi di rahim. Bismillahirrahmanirrahim, bukan him, ha, tengah tenggorokan. Rahim ya. Kemudian siyamnya bukan sin. Kalau sin sudah berubah arti. Kutiba alaikumus siyam, sad. Ya, bukan sin. Kemudian selanjutnya ada beberapa paragraf itu seperti dialeknya seperti membaca berita. Ada beberapa paragraf yang aman. Seperti Ustaz Basir tadi sudah pas beberapa paragraf. Kemudian yang selanjutnya judulnya inilah cocoknya ini hikmah puasa dalam kesehatan, boleh nih, ataupun manfaat puasa dalam. Tadi ini kalau judul begini Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Kalau secara bahasa kurang bagus untuk penjudulan. Jadi cocoknya hikmah puasa dalam kesehatan boleh, ataupun manfaat puasa dalam kesehatan, itu lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya kalau dialek tadi udah dibahas juga, mungkin kurang lebih begitu. Insya Allah ke depan diperbaiki lagi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nah, terima kasih buat Aura Bintang yang sudah memberikan penampilan dai yang luar biasa pada sore hari ini ya. Tetap semangat belajar lagi ke depannya.